Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan, eee, proyek akhir mata kuliah Wireless Network. Kami dari kelompok 3 dan kami akan mempresentasikan desain jaringan rumah sakit Bethesda. Untuk, anggota kelompok kami yang pertama ada Miftahul Ahmadil Khair dengan NIM 21105 11084, lalu yang kedua ada Jefta Supraja dengan NIM 21105 11131, dan yang terakhir saya sendiri, Rifki Eza Batati, dengan NIM 21105 11155. Baik, untuk latar belakang dari proyek kami, yaitu jaringan atau jaringan komputer adalah proses menghubungkan dua atau lebih perangkat komputasi seperti komputer desktop, perangkat seluler, router, atau aplikasi untuk memungkinkan transmisi dan pertukaran informasi dan sumber daya. Berdasarkan media transmisinya, jaringan komputer dibedakan menjadi jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Perangkat-perangkat dalam jaringan kabel dihubungkan oleh kabel fisik dan kawat. Beberapa contoh kabel dan kawat yang digunakan dalam jaringan kabel adalah kabel tembaga, kabel Ethernet, dan lain sebagainya. Perangkat-perangkat pada jaringan nirkabel tidak memerlukan kabel. Perangkat-perangkat tersebut menggunakan berbagai gelombang seperti gelombang inframerah, radio, atau elektromagnetik untuk mentransmisikan atau menerima informasi. Lalu untuk selanjutnya ada implementasi desain jaringan nirkabel rumah sakit. Lalu untuk implementasi jaringan yang desain yang kami gunakan yaitu dengan dua lantai pertama dirancang untuk efisiensi dan konektivitas stabil, mencakup ruang perawatan, administrasi, UGD, lab, apotek, dan area publik. Lalu selanjutnya perangkat utama atau access point seperti Dream Machine Pro Max dan Pro Max 48 POI dipasang strategis untuk cakupan sinyal optimal dan mencegah titik buta, mendukung komunikasi medis, dokter, perawat, maupun pasien, serta aplikasi penting seperti EMR, pemantauan pasien real time, dan telemedicine. Selanjutnya ada U7 Pro XGS ditempatkan di area traffic data tinggi seperti UGD atau administrasi untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan memungkinkan penggunaan frekuensi 6 GHz menghasilkan koneksi lebih cepat dan stabil untuk data medis besar. Lalu yang terakhir selanjutnya ada connect display dipasang di ruang administrasi dan tunggu untuk menampilkan informasi real time terkait status pasien dan operasional rumah sakit terhubung ke jaringan untuk sinkronisasi data. Next. Oke, di sini saya akan melanjutkan di sini ada desain dari jaringan lantai 1. Bisa dilihat di sini saya menggunakan dari alat-alatnya. Di sini ada Promax 48 PoE dan Dream Machine Promax. Jadi untuk cukupan dan skalabilitasnya, di sini jaringan di kabel dirancang mencakup seluruh area lantai 1 dengan penempatan AP strategis untuk sinyal optimal, termasuk ruang perawatan hingga administrasi. Area traffic tinggi seperti UGD dan poliklinik, jadi fokus untuk koneksi stabil. Lalu untuk penempatan access point-nya, di sini kita menggunakan device yang bernama access point Promax 48 PoE dan Dream Machine Promax. Diposisikan untuk cakupan luas dan stabil efisien dengan power Ethernet. Lalu di sini ada device yang bernama U7 Pro XGS dipasang di area traffic data tinggi seperti UGD, poliklinik untuk kecepatan lebih tinggi, Wi-Fi 7 dengan 6 GHz. Ideal untuk aplikasi kaitan seperti EMR dan pemantauan pasien. Penempatan AP menghindari area gangguan sinyal titik buta. Next. Lalu lingkup area yang terhubung di sini ada ruang penting seperti ruang perawatan intensif, administrasi, apotek, dan laundry. Fasilitas umumnya seperti toilet, lift, kamar mandi terhubung dengan jaringan stabil.
Lalu untuk efisiensi dan keandalan, kami memprioritaskan kendala jaringan dengan redundansi, memastikan operasional rumah sakit tetap optimal meskipun ada gangguan. Dengan penempatan yang optimal, desain jaringan kabel pada lantai satu rumah sakit ini tidak hanya memastikan konektivitas yang stabil di seluruh area, tetapi juga mendukung efisiensi operasional rumah sakit dalam memberikan pelayanan medis yang cepat dan terkoordinasi. Lalu selanjutnya di sini ada desain jaringan lantai satu. Di sini perbedaan dari gambar yang sebelumnya dengan gambar ini, di sini dapat dilihat bahwa penempatan masing-masing device ini dapat mencakup semua area yang berada di rumah sakit. Kita bisa lihat di sini bahwa di sini sinyalnya berwarna hijau yang menandakan sinyalnya ini cukup bagus untuk ditempatkan sehingga semua area ini bisa mencakup internet. Lanjut, next. Lalu di sini ada desain jaringan lantai 2. Dari cakupan optimal, distribusi akses point atau AP dan connect display di berbagai ruangan memastikan konektivitas Wi-Fi yang optimal di seluruh lantai. Lalu penempatan yang strategis, perangkat Wi-Fi ditempatkan di ruang utama dan ruang yang penting seperti ruang perawatan bayi dan ruang interaktif untuk mendukung operasional dan interaksi digital. Perangkat yang digunakan ada U7 Pro memfasilitasi koneksi Wi-Fi di berbagai ruang seperti ruang Melati 4, Mahar 4, kamar Maknan untuk kebutuhan konektivitas tinggi. Lalu perangkat yang digunakan connect display yang terhubung dengan jaringan Wi-Fi untuk interaksi digital dan distribusi informasi real time. Next. Oke. Lalu di sini ada untuk pusat kontrolnya, keberadaan NS, kemungkinan network switch atau server. Sebagai pusat kontrol jaringan memastikan semua perangkat terhubung, bekerja lancar dan terintegrasi. Lalu untuk konektivitas tambahan, area lift juga terhubung Wi-Fi memudahkan pengoperasian dan pengendalian sistem gedung secara remote. Lalu untuk manfaat keseluruhan, desain ini mendukung kebutuhan teknologi gedung mulai dari internet hingga pengelolaan perangkat pintar, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi operasional. Next. Di sini ada gambar dari desain jaringan lantai 2. Seperti kita bisa lihat sinyalnya semuanya berwarna hijau, yang artinya semua area yang berada di ruangan ini bisa mencakup internet dengan optimal. Desain ini menempatkan HP seperti 7 Pro dan Connect Display secara strategis untuk Wi-Fi optimal di seluruh area lantai 2, mendukung konektivitas kuat dan tampilan informasi interaktif di berbagai ruangan. Kehadiran NS menunjukkan pengelolaan jaringan terpusat, sementara koneksi Wi-Fi di area lift mempermudah operasional remote. Desain ini mengoptimalkan jaringan untuk konektivitas dan dukungan visual. Next. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan membahas jaringan routing jaringannya dengan Cisco. Untuk desain routing jaringannya, untuk topologinya kami memilih topologi star. Kenapa kami memilih topologi star? Karena topologi star itu mudah dikelola. Dia dapat dengan mudah untuk menambah device dan menambah jaringannya.
Kemudian selanjutnya untuk kesalahan yang dapat terjadi itu akan terisolasi secara otomatis karena setiap device itu tersambung dengan satu jaringan seperti itu. Jadi jika salah satu jaringan bermasalah, jaringan lainnya akan tetap bisa berkomunikasi dengan jaringan yang tidak bermasalah seperti itu. Untuk skalabilitasnya seperti tadi, di bagian mudah dikelola, dia bisa ditambah device-nya dengan mudah. Untuk device yang berkabel mungkin hanya perlu dicolok kabel, ditambahkan kabel atau core-nya, dan untuk device wireless hanya perlu disambungkan dengan access point-nya seperti itu. Dengan topologi ini kami dapat membuat 4 jaringan seperti itu untuk 2 lantai di Rumah Sakit Bethesda ini. Jaringan yang pertama adalah 192.168.10 dengan subnet max 255.255.255.0. Semua jaringannya itu punya subnet mask yang sama, dan setiap jaringannya itu hanya berbeda di angka. Ketiganya, yang jaringan pertama itu 1, jaringan kedua itu 2, jaringan ketiga itu 3, dan jaringan keempat itu 4. Selanjutnya saya akan membahas konfigurasi fisik dari jaringan yang kami rancang di Cisco. Untuk konfigurasi fisiknya ini, kami menempatkan 4 komputer di ruang kantor, 1 komputer di ruang apotek. Kami menyediakan banyak perangkat wireless untuk mensimulasikan bahwa setiap tenaga kesehatan mendapatkan 1 perangkat wireless agar bisa berkomunikasi dengan lebih mudah dengan satu sama lain, dan juga bisa untuk mendata pasien dengan lebih mudah. Kemudian ada 1 laptop dan 4 server di ruang IT untuk keperluan email, DNS, website, dan juga database seperti itu. Kemudian ada 1 router utama yang menghubungkan semua jaringan. Ada 3 jaringan di lantai 1 ini dan ada 1 jaringan di lantai 2. Untuk jaringan kabel kami memerlukan switch karena ada 2 jaringan kabel, yaitu jaringan server dan juga jaringan jaringan komputer kantor, maka totalnya ada 2 switch dan 1 access point yang cukup untuk mengcover keseluruhan bangunan di lantai 1 Bethesda ini di Cisco. Saya sudah mengecek luas dan lebar dan panjang bangunannya melalui Google Maps, dan lebar dan panjangnya itu 65 meter kali 45 meter. Di Cisco untuk akses point PT bisa mengcover seluruh area tersebut, bisa dilihat dari warnanya yang seluruhnya ungu. Kemudian lantai 2 karena sama luas dan panjang bangunannya dengan lantai 1, maka 1 akses point juga cukup. Akses point ini tersambung ke router utama di lantai 1 melalui tangga. Kemudian di lantai 2 ini hanya ada 1 jaringan, yaitu 1 jaringan wireless yang terhubung ke jaringan lainnya di lantai 1 melalui router. Di lantai 2 ini semuanya adalah ruang rawat inap, kecuali untuk kamar mandi dan ruang bayi seperti itu. Maka perangkat wireless itu disediakan untuk setiap kamar, mungkin mengikuti jumlah tenaga kesehatan yang piket seperti itu, mungkin untuk menjaga masing-masing pasien seperti itu.
Selanjutnya saya akan membahas jaringan routing dengan Cisco yang dibuat oleh kami. Di lantai 1 ini ada 3 jaringan, maka dari itu ada 3 jenis jaringan tujuan di tabel sebelah kanan. Ada yang 192.168.1.0 dan ada juga 192.168.2.0 dan ada juga 192.168.3.0. Untuk setiap jaringan tujuan itu terhubung dengan jaringan lainnya melalui gateway masing-masing jaringan. Mohon maaf, ini sepertinya ada kesalahan penulisan sedikit. Sebenarnya itu bukan 109.2 tapi 192.168.2.1 seperti itu dan seterusnya. Kemudian ada jarak. Untuk prioritas ini hal pertama yang dipertimbangkan adalah tingkat kespesifikan dari subnet mask masing-masing jaringan tujuan. Untuk semua jaringan tujuan yang ada di lantai 1 itu subnet masknya semuanya 255.255.255.0, jadi tingkat spesifik dari subnet masknya itu sama semua. Maka dari itu prioritas itu ditentukan oleh jarak akhirnya. Jarak untuk dari jaringan pertama ke jaringan kedua itu adalah 3, jaringan pertama dan ke jaringan ketiga itu 4 dan seterusnya. Dengan jaringan yang lebih kecil akan jadi prioritas pertama. Dengan jaringan jarak antar jaringan yang lebih kecil akan menjadi prioritas pertama untuk setiap jaringan tujuan, dan seterusnya prioritasnya akan terus menurun sesuai dengan bertambahnya jarak antar jaringan seperti itu. Untuk tabel routing di lantai 2 ini hanya ada satu jaringan tujuan, yaitu 168.40, 192.168.40 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya itu ada gateway masing-masing jaringan yang lainnya seperti ini, 192.168.11, 192.168.21, 192.168.31. Untuk jaraknya semuanya sama karena jaraknya adalah dari lantai 2 ke lantai 1, karena itu prioritasnya semuanya juga sama. Baiklah, sekian untuk routingnya. Untuk penjelasan dari kami, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi dari desain Cisco yang telah kami bangun. Oke, di Cisco ini ada 2 macam tampilan, ada fisikal dan juga logical. Di tampilan fisikal bisa dilihat untuk setiap lantai itu kami sudah membuatnya secara menyusunnya secara fisikal. Lalu untuk logicalnya akan terlihat seperti ini. Untuk percobaannya kita bisa melakukan pengiriman modul yang sederhana seperti ini, ICMP. Kita kirim misalkan dari satu tablet di jaringan pertama seperti ini ke jaringan kedua. Lalu untuk
Untuk pengirimannya kita perlu mengirimkan sebanyak 2 kali karena untuk kali pertama itu adalah percobaan untuk mencari di mana alamat pengirimannya, alamat tujuannya. Kemudian di pengiriman kedua dia bakal sudah tahu tujuannya kemana dan akan successful seperti itu pengirimannya. Kemudian kita akan mencoba ke pengiriman ke jaringan keempat dari jaringan pertama. Seperti biasanya percobaan pertama akan gagal, tapi percobaan kedua akan berhasil seperti itu. Dapat dilihat dari indikator di sebelah kanan seperti itu. Mungkin saya akan melanjutkan dengan demonstrasi layanan lainnya seperti layanan website seperti itu. Di sini kami sudah menyediakan sebuah server website. Di server website itu sudah ada layanan HTTP dan HTTPS yang on, dan untuk nama websitenya sudah ada di server DNS-nya. Kami untuk demonstrasi ini kami menggunakan nama yang simple saja seperti rs.com. Ketika kami membuka rs.com melalui web browser di tunggu sebentar. Oke. Jika kita membuka rs.com di browser, maka kita akan tersambung ke website RS-nya seperti itu. Selanjutnya kami juga sudah membuat server untuk emailnya. Di sini layanan emailnya sudah diaktifkan dengan klien terdaftar di sini. Untuk kebutuhan demonstrasi ada klien 1 dan klien 2. Kita bisa mencobanya di PC ini. Kita bisa membuka email dan melihat konfigurasi emailnya. Seperti ini contoh konfigurasi emailnya. Kemudian di save. Setelah di save, kita bisa melakukan compose email untuk mengirimkan email ke klien lainnya seperti ini. Klien 2 di sini telah menerima email dari klien 1 dengan subjek hello dan isi hello, I hope my email finds you seperti itu. Untuk membuat email kita bisa menekan compose, untuk membuat jawaban kita bisa menekan reply, dan untuk menerima kita bisa menekan receive seperti itu. Mungkin di sini saya akan mencoba untuk mereply email dari klien 1. Kemudian saya akan mencoba membuka email tersebut dari klien 1. Dan bisa dilihat sendiri bahwa email tersebut langsung bisa diterima oleh klien 1. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya demonstrasikan di presentasi kali ini. Saya harap apa saja yang sudah disampaikan oleh masing-masing dari kami dapat dipahami dan dapat menambah wawasan kita semua. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.